Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di dealer Hyundai Adi Sucipto Yogyakarta. Nah, tentu saja karena di dealer Hyundai kita akan nge-review mobil terbaru dari Hyundai, yaitu bisa dikatakan sebuah kejutan yang belum pernah dimainkan oleh orang Indonesia sekarang ini, yaitu sebuah mobil listrik yaitu Kona Electric. Nah, jadi Hyundai Indonesia ini akan memperkenalkan dua mobil listrik sekaligus, yaitu Ioniq Electric dan juga di samping saya adalah Kona Electric. Nah, gitu. Jadi Kona ini di Indonesia ini memang udah ada dari tahun 2019, tetapi sekarang di tahun ini dia juga mendapatkan dua ubahan. Yang pertama, Kona yang improvement, Kona versi bensin mendapatkan beberapa tambahan fitur baru, serta yang sebelah saya ini dia mendapatkan varian listrik. Nah, kita akan fokus di varian Kona Electric ini. Nah, mau tahu seperti apa review dari Kona Electric ini, kita simak videonya. Nah, sekarang kita masuk ke eksterior dari Hyundai Kona Electric, dan bisa dari sini memang saat desainnya masih desain keseluruhan ini masih mengadopsi desainnya dari kepunyaan Hyundai Kona. Tapi bedanya karena ini mobil listrik, maka dia punya detail-detail yang berbeda yang cukup ketara. Yang pertama, katanya di sini ya, dia grillnya ini dia tertutup ya, tertutup total semuanya di sini nih karena dia mobil listrik yang mementingkan aerodinamika. Tapi yang gak kalah pentingnya, di sini yang cukup unik di sini bukanlah tempat biasa, karena ini adalah tempat buat charging di sini. Nah, seperti ini. Ini bisa buat charging biasa, normal charging kalau di rumah, dan juga ini fast charging kalau di tempat-tempat umum. Ya, tempatnya seperti ini ya. Lanjut, di sini lampunya untuk susunan lampu sendiri masih sama seperti Kona yang biasa. Dia susunannya dia ada DRL di atas dan lampu sen, dan di tengah sini ini lampu proyektor LED yang sudah menggunakan teknologi LED begitu. Cuman kalau di sini di Kona yang Kona bensin dia ada fog lamp, tapi kalau di sini dia sama sekali nggak ada nih, tak kenapa. Tapi di sini dia tetap ada semacam air fan yang berguna sekali untuk kepentingan aerodinamika, serta dia juga punya sensor parkir. Kita masuk ke bagian samping. Nah, sekarang kita masuk ke bagian samping dari Hyundai Kona Electric, dan karena memang basisnya dari Hyundai Kona yang versi konvensional, maka dia punya desain samping ini yang sama saja seperti yang Kona biasa dengan floating roof yang banyak sampai ke arah sana tuh, dan dia juga ada roof rail. Nah, perbedaan utama dibandingkan dengan Hyundai Kona yang biasa adalah di bagian pelek sini nih. Dia punya pelek ukuran 17 inci dengan desain yang berbeda. Dia dengan desain khusus buat mobil listrik, ya, lebih tertutup dengan alasan aerodinamika, dengan menggunakan ban dari Nexon dari Korea Selatan, karena ini adalah CBU dari Korea Selatan. Ukurannya itu berapa ada dia? Ukurannya sebentar. 21555 R17. Dan selain itu juga dia punya emblem Blue Drive, lalu lampu sen di spion yang kecil-kecil begini nih, serta dia ada side body molding di sebelah sini. Ya, sekarang masuk ke bagian belakang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang dari Hyundai Kona Electric. Oh iya, tadi aku lupa kalau warna dari Hyundai Kona di sini ini adalah warna abu-abu, dan infonya untuk Kona Electric yang dijual di Indonesia ini nggak ada pilihan yang warna dual tone yang atapnya hitam atau warna putih. Lanjut ke bagian belakang, ini dia sekarang udah pakai antena shark fin, lalu dia ada rear spoiler, dan dia untuk lampu belakang ini sama ya seperti Kona biasa dengan ada LED bar di sini, ada emblem elektrik yang menegaskan bahwa dia Kona Electric. Dan juga sini bagian bawah sini, lampu belakang bagian bawah sini dia punya kombinasi yang sedikit berbeda dengan Kona biasa. Ini ada reflektor, ada lampu sen, dan juga ada lampu mundur. Serta di bawah sini dia punya desain bumper yang sedikit berbeda. Dia bentuknya sedikit ada kayak gelombang-gelombang gitu ya, dan ada sensor parkir yang sudah terintegrasi. Sekarang kita masuk ke bagian bagasinya. Ini coba kita buka dulu seperti ini. Nah, dia punya bagasi yang cukup luas yang bisa muat 2 tas besar seperti ini. Dan kalau kalian lihat di sini ada kayak tas besar, ini tas yang cukup besar nih. Ini isinya apa? Ini isinya adalah kabel charging. Jadi kalau misalkan kita mau ngecas di rumah, kita bisa pakai kabel ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, begini. Begini caranya kabel chargingnya seperti ini. Kita rapin dulu. Nah, selain itu, di sini dia juga punya tempat penyimpanan lagi di bawah bagasi sini seperti ini, dan dia nggak punya ban serep digantikan dengan tire repair kit yang semacam kompresor untuk kalau misalnya lagi keadaan darurat ketika mungkin ban lagi kurang angin atau seperti itu. Kita tutup lagi. Nah, selain itu dia juga punya lampu buat bagasinya yang warna putih ini. Dia ada penyimpanan di sini, serta dia juga ada penutup bagasi biar nggak kelihatan bagasi dalam sini. Sekarang masuk ke interiornya.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian interior dari Hyundai Kona Electric, dan bisa kelihatan dari sini dia punya desain dashboard yang sekelas mirip dengan kepunyaan Kona biasa, ya begitu. Tapi dengan adanya soft touch, dengan kemudian ada desain bahan plastik yang keras, tapi ya bahan-bahannya berkualitas begitu ya. Lalu di bagian setir sini, nah setir sini masih persis dengan punya Kona biasa, tapi dia dikasih dengan lapisan kulit seperti ini dengan ada jahitannya. Di sini ada tombol audio, di sini ada tombol cruise control, dan untuk pengaturan MID dan panel instrumen di depan sini. Nah, bicara soal panel instrumennya, ini sekarang dia modelnya full digital dengan ukuran 7 inci yang punya informasi lengkap seperti halnya speedometer, kemudian indikator power dan charge, lalu ada indikator untuk baterainya, serta dia juga punya informasi seputar konsumsi energi, konsumsi tire pressure monitor system, terus juga ada setting-setting di fitur ini, lalu ada sisa ke stasiun charging stationnya gitu. Lanjut ke bagian sini, ini headunitnya masih sama seperti Kona biasa. Kebetulan Imperfon dapat model seperti ini. Dia punya fitur kayak radio, USB, AUX, Bluetooth, Android Auto, dan Apple CarPlay. Cuman bedanya ini informasinya ini dia juga punya informasi seputar EV seperti charging sisa baterai, kemudian charging management, dan ada eco driving. Lanjut di bagian AC sini dia sama sih AC digital, cuman dia dilengkapi dengan fitur driver only yang khusus ada di Kona Electric. Di sini, nah ini tepat khusus buat charging. Jadi ini adalah wireless charging. Jadi bagi HP kalian yang punya wireless charging bisa taruh di sini aja. Dan sudah ada USB port dan USB aux port. Di sini ini transmisinya model yang single gear gitu, dan ini modelnya pecat-pecat, bukan model tuas ya. Jadi ada P, R, N, D. Kalau ada cup holder, di sini ada rem parkir yang sudah model elektrik, tinggal kita tekan saja. Lalu, nah bicara joknya, ini joknya warna hitam seperti ini dengan motif seperti ini, ya kelihatannya kesannya elegan karena jahitan juga warna hitam ya seperti ini. Dan sudah dilengkapi dengan jok pemanas dan juga ventilasi. Nah, dan dia ada auto hold dan drive mode. Dan di drive mode di sini itu dia ada 3 pilihannya. Pertama adalah eco, ada comfort, dan sport. Dan warnanya bisa diubah, warna ini bisa berubah-ubah sesuai dengan mode berkendara kita gitu. Lalu memang di sini ini memang bagian tengah ini memang berbeda dengan Kona yang biasa. Ini kelihatan menanjak ke atas, dan itu membuat lacinya itu laci buat taruh kayak barang-barang atau kayak power outlet itu diletakkan di bawah sini nih. Ini ada ada power outlet, kemudian ada charging buat HP-nya seperti itu. Lalu sini ada console box. Dan ini ya, salah satu fitur yang nggak ada di Kona biasa di sini nih. Dia ada sunroof seperti ini yang memberikan kesan yang lebih mewah. Nah, bicara soal fitur safety-nya sendiri, dia udah punya 6 buah airbag, kemudian ABS, EBD, kemudian brake assist, stability control, hister assist, dan satu lagi fitur safety yang sangat krusial untuk mobil listrik adalah virtual engine sound atau suara mesin artifisial. Jadi suara mesin ini sebenarnya sangat penting bagi mobil listrik. Kenapa? Karena mobil listrik ini dia kan senyap, dia nggak ada suara sama sekali ketika lagi berjalan, sehingga bikin orang-orang sekitar kita tuh nggak ngeh dengan keberadaan mobil ini. Nah, jadi fitur ini berguna ketika mobil ini dalam kecepatan rendah sampai 30 km/jam ya. Dan dia akan mengeluarkan bunyi yang kurang lebih kayak UFO lagi berjalan gitu ya. Kayak gitu. Pokoknya suara mesin yang buatan ala-ala UFO dia akan keluarkan ketika di kecepatan rendah dan membuat orang sekitar itu ngeh dengan keberadaan mobil ini. Sekarang masuk ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang belakang dari Hyundai Kona Electric, dan bisa kan di sini ini joknya empuk sih. Ya memang masih plastiknya, tapi aku yakin bahwa dia punya bahan jok yang cukup empuk sih. Dan dia ada semacam motif di sini. Lalu di sini juga ada armrest ya, tapi nggak bisa dibuka. Serta dia juga punya 3 buah headrest dan seatbeltnya semua 3 titik untuk semua penumpang. Nah, lanjut di sini dia punya legroom yang bisa dikatakan nggak begitu lega sih. Masih ya paling sejengkal segini sih, 5 jari yang sempit begitu. Dan dia punya headroom yang cukup lumayan sih begitu. Di sini juga ada gagang, ada hand grip. Lalu sini juga ada door trimnya yang cukup empuk di sini, dan ada cup holder di sini. Serta di depan sini ada 2 buah kantong yang modelnya kayak jaring-jaring di sini. Lanjut ke bagian mesinnya.
Nah, sekarang kita masuk ruang mesin dari Hyundai Kona Electric. Tapi dalam sini dia bukan mesinnya, ini adalah power control unit yang mengatur seluruh kegiatan kelistrikan yang ada di mobil ini. Nah, dia punya motor listrik, tenaganya 134 HP dan torsinya itu 395 Nm. Dan dia punya jarak tempuhnya itu hampir 300 km atau sekitar 295 km menurut klaim dari Hyundai. Nah, baterai sendiri dia menggunakan jenis lithium ion yang diletakkan di posisi itu di bawah jok belakang. Nah, dia punya kapasitas tuh sekitar 39,2 kWh kWh gitu. Dan untuk kemampuan waktu lama nge-charging mobil ini itu untuk kalau misalkan lokasinya di fast charging di tempatmu misalkan kayak di mall, di kantor gitu, dia punya klaim itu sampai 57 menitan saja, hampir 1 jam. Tetapi kalau misalkan kita ngecas itu di rumah, dia pakai wall charging seperti yang di sana itu dia bisa sampai 6 jam. Tapi kalau misalkan ini dia pakai kabel charging biasa langsung colok ke sumber listriknya, itu bisa memakan waktu sampai 19 jam atau hampir seharian gitu. Jadi kalau misalkan di rumah mau lebih sering ke charging di rumah, lebih baik sekalian beli yang wall box charging gitu ya, biar lebih cepat ketika mobil ini sering dipakai kita misalkan untuk ke muter-muter kota ataupun ke kantor, ke rumah ataupun ke manapun juga di dalam kota. Sekarang masuk ke kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari Hyundai Kona Electric, dan bisa dikatakan bahwa Hyundai Kona ini memang merupakan kejutan dari Hyundai Indonesia untuk pasar mobil di Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya Hyundai ini sudah menghadirkan mobil listrik ini sejak awal Januari lalu dengan Ioniq Electric yang juga dipakai untuk armada untuk Grab di Jakarta. Tetapi ternyata beberapa bulan kemudian ternyata bukan cuma satu mobil listrik saja yang dihadirkan di sini, tetapi dua, yaitu ini Hyundai Kona Electric seperti ini, yang jenisnya itu crossover hatchback dan berbasis dari Hyundai Kona yang sudah dijual di Indonesia itu sejak tahun 2019. Apalagi Hyundai Kona ini dia jenisnya crossover sehingga lebih mudah diterima oleh pasaran konsumen Indonesia yang menyenangi hal yang berbau dengan crossover dan juga berbau SUV. Ya, untuk harga sendiri dia Kona Electric ini dia punya harga di Jakarta itu 674,8 juta rupiah. Dia hanya tersedia dalam satu tipe saja, yaitu tipe Signature. Sekali lagi bahwa Kona Electric ini menjadi salah satu bukti keseriusan dari Hyundai untuk mengembangkan ekosistem mobil listrik di Indonesia. Kenapa? Karena kebetulan sekarang ini Hyundai lagi bikin pabrik gede-gedean di daerah Cikarang, Jawa Barat, dan salah satu rencananya membuat mobil listrik di pabrik Indonesia. Ya, mudah-mudahan sih Kona Electric ini bisa direkrut di Indonesia ya, sehingga harganya itu bisa lebih murah dibandingkan yang sekarang. Nah, itu tadi kesimpulan dari Hyundai Kona Electric tadi ya. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih dulu buat Mbak Nina dari Hyundai Adi Sucipto Yogyakarta yang dikasih kesempatan untuk review Hyundai Kona Electric. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, serta jangan lupa juga untuk klik share jika kalian merasa video ini berguna bagi teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Indra Fatan, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng jika ingin menonton video terbaru Indra Fatan ya. Terima kasih buat nonton, sampai bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye-bye.